Dalam mengerjakan soal ini, dapat kita gambar kubusnya terlebih dahulu ya. Ini adalah gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama, untuk pertanyaan yang A, di sini titik F ke bidang alas yang ditanya adalah jaraknya. Jarak dari F ke bidang alas. F ini adalah yang ini, bidang alasnya ada A, B, C, D. Dan untuk jarak titik F ke bidang alas ini diwakili oleh FB ya. FB ini adalah jarak titik F ke alas ABCD ya. Oke, ke alas ABCD. Dan di sini diketahui untuk rusuknya itu 12. Ingat rusuk kubus itu panjangnya semuanya sama ya. Rusuknya step ini berarti ini HG-nya 12, AF 12 dan semua ini panjangnya 12 untuk rusuknya. Sehingga panjang FB pun panjangnya adalah 12. Jadi ini kita tulis sama dengan 12 cm ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya yakni pertanyaan yang B. Titik A ke bidang CDHG. Dari titik A ke bidang CDHG. Ingat bidang CDHG itu yang di belakang. Ya, rusuk yang belakang. Titik A itu yang di depan ini. Jarak titik A ke bidang CDHG. Ingat, jarak titik ke bidang itu harus tegak lurus dengan bidang tersebut. Jadi, jaraknya adalah AD ya. AD ini adalah jarak titik A ke bidang ke bidang CDHG. Dan ini panjang AD-nya sama ya dengan rusuk ya, karena AD-nya adalah rusuk. Jadi panjangnya 12 cm. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang C, yakni titik B ke bidang ACGE. Kita tulis untuk bidang ACGE-nya ya. Ini AC, yang ini EG-nya kita gambar garis bantu ya. Jadi bidang ACGE itu yang ini, yang di pertengahan ya, bidang diagonal. Berarti dari jarak titik B ke bidang ECHG berarti diwakilkan oleh garis yang ini. Kita namakan misalkan ini adalah M. Ya. Berarti BM. BM ini tegak lurus, harus ya, tegak lurus dengan bidang ACGE karena jarak titik ke bidang itu harus diwakili oleh satu garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Jadi BM ini adalah jarak antara titik B ke bidang ACGE. Ya. Jadi yang kita cari adalah titik BM. BM ini apabila kita cari di sini, BM ini merupakan setengahnya ya, setengahnya dari BD. Kenapa? Apabila BM ini kita perpanjang maka hasilnya adalah di D. Ya. Seperti itu. Jadi BM ini karena BM ini tegak lurus dengan ACGE, ACGE ini tegak lurus ya, bidang ACGE juga tegak lurus dengan bidang BFHG. BFHD maksudnya ya, BFHD. Ini tegak lurus. BFHD ini diwakili oleh BD. Sehingga BD ini tegak lurus dengan AC yang mewakili bidang ACGE. Sehingga intinya BM ini setengahnya dari BD. Seperti itu ya. Jadi kita tulis BM ini setengahnya BD. Untuk mencari BD, ini dapat lihat segitiga. Oke, segitiga siku-siku ABD. Yakni pada segitiga siku-siku ABD, BD ini adalah akar dari ya AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi kita tulis di sini akar dari AD kuadrat. AD-nya di sini panjangnya adalah 12 ya, 12 kuadrat ditambah AB-nya juga 12. Jadi 12 kuadrat. Kita sederhanakan berarti sini setengah dikali ini adalah 144 dikali ya. Ini 144 ya. Ini juga 144 atau dapat kita tulis karena di sini 144 ditambah 144 ini dapat kita nyatakan sebagai 144 dikali 2 ya. Karena sudah dapat langsung kita akarkan 144-nya. Jadi
Kita tulis saja 144 kali 2. Atau ini menjadi setengah kali 12 ya akar 2. Atau ini menjadi 6 akar 2 cm. Seperti itu ya. Ini pertanyaan yang C. Untuk pertanyaan yang D, jarak titik F ke bidang BEG. Ya, kita lihat titik F di sini, BEG itu adalah titiknya, bidangnya adalah yang ini. Kita buat bidang BEG. Oke, ini adalah bidang BEG ya. Nah, ini adalah bidang BEG. Bidang BEG ini, untuk dicari jarak dari F ke BEG, langkah pertama kita cari garis ya, kita buat garis yang mewakili bidang BEG, dan garis tersebut agar yang kita cari untuk menentukan jarak antara F ke bidang BEG adalah jarak tengahnya ini ya. Karena F apabila dipotong ke H ya, diperpanjang ke H, memotong di pertengahan EG di sini. Jadi kita buat garis bantu ke sini. Ya, ini angka 12-nya kita hapus dulu. Nah, ini lalu kita buat garis bantu dari F ke, misalkan ini adalah N misalkan. Ya, ini adalah huruf N misalkan, titik N di sini, maka jarak titik F ke bidang BEG ini adalah ini. Oke. Kita namakan misalkan ini adalah P. Jadi FP ini adalah jarak antara titik F ke bidang BEG. Ya, jadi pada soal ini kita dapat gambar segitiga FBN ya, kita buat segitiga FBN. Oke, ini adalah N, ini F, dan ini adalah B. Dan ini adalah titik P. Oke, ini adalah titik P yang akan kita cari jaraknya. Nah, ini ya tegak lurus ya, harus tegak lurus di sini. Jadi untuk mencari FP, ingat di sini NFB juga siku-siku ya. Apabila kita lihat di kubus ini, NFB ini siku-siku juga. Untuk panjang NF ya, NF ini sama dengan BM ya. Ingat ini NF ini MB ya. Apabila NF diproyeksikan ke alas, maka hasilnya yang MB. Maka panjang NF ini juga sama seperti MB tadi, adalah 6 akar 2. Jadi NF-nya ini 6 akar 2. Lalu panjang FB ini rusuk kubus yakni 12. Untuk mencari panjang FP, ini kita dapat gunakan luas ya, persamaan luas. Jadi kita gunakan persamaan luas segitiga BFN. Jadi luas segitiga BFN ini sama dengan luas segitiga BFN. Dengan kata lain, luas segitiga yang BFN ini kita gunakan rumus alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang NF, tingginya yang FB. Ini dikali setengah ya, sama saja. Untuk luas segitiga BFN yang kedua, kita alasnya menggunakan yang BN tapi ya, jadi setengah kali alasnya NB dikali tingginya yang FP. Yang akan kita cari ini adalah yang FP ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu NF-nya, FB-nya, dan satu lagi adalah yang BN-nya. Di sini BN-nya belum ada. Kita cari BN menggunakan triple Pythagoras ya, karena di sini 6 akar 2, ini 12. Kita gunakan Pythagoras. Untuk BN berarti di sini adalah akar dari 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat. Ini 6 akar 2 ya, angka 6 akar 2 dan 12 ini sama-sama kita bagi dengan angka 6. Jadi boleh seperti itu caranya. Jadi cara untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, apabila dapat kita faktorkan sama-sama dibagi ya, 6 akar 2 dan 12 sama-sama bisa dibagi 6. Jadi kita keluarkan angka 6-nya, keluar gitu ya. 6 berarti tersisa yang di dalam akar adalah akar 2 dan 2 ya. Kenapa? Karena di sini apabila 6-nya kita kalikan menjadi 6 akar 2 dan ini 6 kali 2 ini menjadi 12. Boleh seperti itu. Kita sederhanakan berarti 6, yang ini menjadi akar 2 kuadrat itu 2. Ini adalah 2 kuadrat adalah 4. Berarti 6 akar 6. Ini adalah panjang dari BN ya, 6 akar 6 cm. Kita lanjutkan untuk mencari FP, yakni setengahnya. Karena ini sama, setengahnya kita coret saja ya.
NF-nya di sini adalah 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 dikali FB-nya 12 sama dengan NB-nya itu 6 akar 6 dikali FP. Maka untuk FP-nya berarti di sini akan 6-nya kita sederhanakan ya. Oke. Lalu di sini yakni hasilnya 12 akar 2 ini dibagi dengan akar 6. Lalu kita sederhanakan, ini kita kalikan dengan akar 6 ya. Akar 6 ini akar 6. Berarti menjadi 12 akar 12 per 6. Ini sama dengan FP. Atau sama dengan lagi, ini 12 akar ya. Ini 12 akar 12 maksudnya ya. Ini kita tulis akar 12. Ini menjadi 12 per 6 ini menjadi 2. Lalu akar 12 itu adalah sama seperti 2 akar 3. Jadi 2 kali 2 akar 3 per 1 ya. Karena di sini sudah kita coret, tidak perlu kita tulis. Atau sama dengan FP-nya ini 2 kali 2 akar 3 ini menjadi 4 akar 3 cm. Dan ini adalah jawabannya. Seperti itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.